Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema 2 kunci kebahagiaan. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita ini sepertinya banyak orang yang menghayal pengen kaya. Bukan banyak, tak kaya, hampir semua ya. Hampir semua orang menghayal pengen kaya. Apa yang terpikir di benaknya orang yang pengen kaya? Yaitu kepengen hidup santai. Itu cilakannya. Artinya apa? Nanti enak kalau sudah kaya, nanti yang ngangsobak orang lain, nanti yang nyuci orang lain, yang nyupir orang lain, yang macul orang lain. Nanti gue enak tinggal duduk selonjor kebat kebut gitu. Dikiranya itulah kebahagiaan. Kalau kamu setelah kaya lalu selonjor kebat kebut nganggur, mati loh. Itu sama dengan mempercepat kematian. Sebab tanpa gerak, tanpa keringat, tanpa ini, itu kolesterolnya nongol, diabetesnya nongol, asam uratnya, jantungnya terus mati. Jadi orang yang pengen santai caranya orang yang pengen mati kayaknya. Ya berarti dia itu salah persepsi. Jadi kebahagiaan itu ketika kita sedang sibuk punya cita-cita, punya visi dan misi, justru disitulah kebahagiaan kita. Ya, hati yang damai. Terus lagi mencapai kebahagiaan, semakin kita bisa membahagiakan orang lain, semakin besar nilai kebahagiaan kita. Saya ingin mengatakan begini, bahwa membahagiakan orang lain, ketika saya bisa membahagiakan orang lain adalah merupakan bagian yang penting dari kebahagiaan yang saya rasakan. Karena saya akan dapat merasakan kebahagiaan yang besar ketika saya juga ikut membahagiakan orang lain. Dan kalau kita bahagia sendirian, lalu kita membiarkan orang pura-pura tidak tahu kan penderitaan orang lain, sebetulnya itu kebahagiaan palsu karena munculnya dari egoisme. Orang pengen bahagia tidak egois kalau dia juga ingin berbagi dengan orang lain. Orang pengen kaya tidak egois, asalkan aku kaya orang lain pun bisa makmur juga. Mulai nggak bener kalau warung saya yang laris saja, yang lain jangan laris. Itu egois, mulai berbahaya. Nah itu juga perlu kita kendalikan. Jadi begini, ini seluk beluk hati ini luar biasa ya. Dan yang lucunya itu kita lebih banyak mempelajari haram dan halal. Kita belajar menari, belajar berjalan, berbicara, tapi hati kita tidak pernah belajar. Ya kan? Nggak tahu aja kan selama ini. Ya kenapa? Makanya ya bahwa menguasai diri itu sangat penting sekali. Kalau tidak, betapapun hartamu berlimpah ruah, nonsens semuanya. Terlalu banyak di sekitar kita orang yang hartanya berlimpah ruah, mobil banyak, rumah bagus, istri cantik, anaknya, tapi ternyata tidak ada waktu untuk menikmatinya. Mau gitu? Ada lagi, bukan tidak ada waktu, tidak boleh menikmatinya. Bisa bikin sate tapi tidak boleh makan sate. Kenapa?
darah tinggi. Bikin sambal bisa, tapi tidak boleh makan sambal. Apa sebabnya? Makronis. Ya, bisa bikin teh tubruk, tapi tidak boleh minum teh tubruk, sebabnya diabetes. Ya, bisa beli kangkung, tapi tidak boleh makan kangkung, sebabnya asam urat. Jadi hanya bolehnya kesenangannya menghitung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bang Edan deh kan. Kalau orang sini gitu, ya ini kan lucu. Jadi kadang-kadang orang membangun kebahagiaan di atas awang-awang, tidak real gitu. Jadi orang tuh bodoh kan, berarti kan bodoh. Dia pengen bahagia, tapi dia tidak tahu bagaimana menikmati kebahagiaan, bagaimana mengapresiasi kenikmatan, bagaimana dia menikmati, nggak tahu. Dia kan jadi lucu. Dan dia merasa bangga karena dia kaya, tapi dia sama sekali tidak pernah merasa bahagia hidupnya. Iya, sudah hidupnya tiap hari berkeluh kesah, dengan isi bertengkar saja, makan nggak lahap, tidur nggak nyenyak, badan moreng semua, mesti moreng tuh, gatal semua, ya kepala nyut-nyutan, kuping pating gerebek, tenggorokan gatel, ya, hidung pating perpet lagi, perut pating gelintir, dah, lalu gimana anak? Nah itu semuanya itu penyakit itu dari kesehatan jiwamu, karena jiwamu tidak seimbang. Saya cerita lagi sekali lagi, apa betul karena pulang malam hari diguyur hujan angin, pagi harinya pilek, itu karena hujan? Enggak juga. Ya pas waktu itu dia pulang dalam keadaan sedih karena uangnya dicopet. Ya pagi-pagi pilek, tapi begitu dia bawa uang 10 juta, uangnya utuh, sambil tertawa sambil bersiul, besoknya nggak pilek kok. Jadi orang yang jiwanya stabil itu kokoh kesehatannya, percayalah. Makanya para al-hukama, para pakar-pakar mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu nggak pernah sakit. Sebabnya sakit karena jiwanya tidak seimbang, itu aja persoalan. Ya makanya jadi mesti dijaga keseimbangan jiwa. Ini juga merupakan satu keharusan bagi kita untuk mulai memperhatikan kesehatan jiwa. Nah kesehatan jiwa gimana? Ya kesehatan jiwa itu kembali kepada kalau makan diatur, tidur diatur, kuping diatur, mata diatur, mulut diatur, semuanya itu bagaimanapun al-aqlu salim fi jismis salim. Imbal baliknya tidak mungkin otak itu sehat kalau badannya tidak sehat, dan sebaliknya ya badan juga tidak mungkin sehat kalau otaknya tidak sehat. Dan ini keluhan semacam ini sudah disampaikan oleh Aristoteles, oleh Plato dulu. Ini dokter-dokter kenapa ngobatin orang sakit kok jasadnya saja, otaknya nggak diobati, padahal sumber penyakit dari otak juga sebetulnya. Itu kata Aflatun atau Plato seperti itu. Jadi kita jangan dikiranya yang penting badan sehat. Belum tentu. Kalau badan kita sakit ya sebabnya ya karena kita ketahanan tubuhnya lagi menurun. Sebabnya menurun karena jiwanya tidak seimbang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau, dalam keadaan ketakutan. Dan yang paling berat itu adalah ketakutan. Orang dalam ketakutan semua kenikmatan hidup hilang semuanya. Orang makan sambil ketakutan enak enggak? Berpelukan dengan istri sambil ketakutan enak enggak? Mendengarkan simfoni Beethoven sambil ketakutan enak enggak? Enggak ada. Itulah makanya yaitu takutan. Yang kedua adalah sedih.
Ya, makanya la tahzan itu jangan bersedih, karena ini dua, takut dan sedih ini sumber penyakit jiwa dari dua. Semuanya mah gelisah, galau, ragu-ragu, bimbang, cemas, curiga, dan seterusnya. Itu semuanya satuannya virus yang ada bersembunyi di dalam semua emosi itu adalah takut. Ya. Di balik kecemasan ada rasa takut yang tersembunyi. Ya, di balik keraguan-raguan ada rasa takut. Jadi semuanya itu dari takut berkembang menjadi bermacam-macam emosi. Makanya sekali lagi ketika Allah menjanjikan kepada kekasih-kekasihnya, kepada mereka-mereka yang telah beriman, azina amanu billahi wa bil yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Takut dan sedih ini kedua-duanya bisa mematikan. Itu ya. Nah ini begini, kita cerita psikologi itu memang cerita di awang-awang, barangnya langgar sih. Kejelang beliau berarti. Kalau mikrofon ada nggak? Ada. Iya, tapi kalau jiwa kan nggak ada. Dan jiwa itu kan yang kita pelajari kan hanya gejala-gejalanya aja. Nah, itu makanya jadi perlu di sini ada satu satu kepandaian lah, kita harus pinter sendiri, harus paham. Oke. Aish fi hududi yaumika wansa al-madi wal mustaqbal. Aish fi hududi yaumika wansa al-madi wal mustaqbal. Jalanilah kehidupanmu ini di batas-batas harimu hari ini. Jalani hidupmu pada wilayah harimu ini. Lupakan saja yang lalu dan yang akan datang. Nah, kita teruskan lagi. Rasa takut dan sedih itu berkaitan dengan bagaimana kita bermain waktu. Kapan kita merasa sedih? Ketika kita mengenang masa lalu. Penderitaan masa lalu itu akan membawa kita larut dalam kesedihan, al-huzn. Sudah 90 tahun di Pantai Jompo, nenek-nenek itu masih ingat sampai dia tua bangka, nggak ada yang ngurusin, kekecewaan, masih ingat, tidak pernah lupa bahwa dia pernah disakiti. Suami yang dimuliakan, suami yang diurusin, yang dicintainya, segalanya diberikan, ternyata dia berselingkuh dengan perempuan lain. Sampai 9 tahun dia masih menangis kok, ya kan? Apalagi dagang usaha tertipu oleh orang sekian miliar, juga nanti kalau ingat dulu nangis lagi, kesel lagi, waduh gimana ya. Nanti anak yang paling tersayang, yang paling ganteng, yang paling mati ketabrak mobil, kepalanya pecah, meremang, menangis lagi. Ngapain engkau bersedih hati mengenang masa lalu? Masa lalumu adalah sudah bukan lagi milikmu. Masa lalu sudah lewat dan tak akan kembali. Dan masa lalumu sudah bukan milikmu. Gak usah bersedih hati. Nah, kalau takut gimana? Takut itu ketika kamu melihat hari esok. Itu. Nanti besok makan nggak ya? Nanti saya testing lulus enggak? Kan gitu. Nanti makannya dari mana? Nanti saya bagaimana? Jadi dua perasaan itu kecewa
ketika mengingat masa lalu, takut ketika melihat masa depan. Masa lalu bukan milikmu, tidak bakal kembali. Masa depan besok adalah belum datang, belum menjadi milikmu. Yang menjadi milikmu adalah hari ini. Jadi terlalu bodoh sekali manusia sehari-hari menangisi, menyedih masa lalu, ya, meremang-remang, bergetar ketakutan menghadapi hari esok, sehingga hari ini dia tidak bisa membangun kebahagiaan hari ini. Ya sudah, milik kita adalah hari ini, sekarang ini, di masjid ini, di desa ini. Desa apa? Masjidnya masjid apa? Apa? Baitul Ma'arif. Sedang apa? Ngaji. Sama siapa ngajinya? Ya ini bagian kita. Yuk kita nikmati. Dengarkan sang guru menerangkan. Kamu resapi semuanya. Dan pasti akan memberi manfaat untuk dirimu sendiri. Ya kan? Alhamdulillah hari ini saya nambah ilmu kan begitu. Yang apa yang harapkan? Ada peningkatan kualitas hidup kita. Betul nggak Mas Edi? Lah iya dong. Ya begitu setelah ngaji akhirnya kita dengan Siri sudah jarang bertengkar lagi. Iya kan? Sudah ada pembina semacam ini. Anak-anak kita sudah terkontrol, tidak lagi bergaul dengan anak-anak yang nakal-nakal. Iya kan? Betul enggak? Alhamdulillah semacam itu. Jadi artinya sudah, kita nggak usah berpikir lebih dari hari ini. Yang penting begini aja, hari esok kita tidak tahu. Betul? Anda yakin nggak besok masih hidup? Enggak kan? Tahu nggak apa yang bakal terjadi besok? Ya ngapain dipikirin? Memikirkan sesuatu yang tidak tahu kan terlalu konyol. Yang kita pikirin hari ini, yang kita tahu adalah hari ini yang kita kerjain. Sehingga kerjakan tugas kita hari ini secara sempurna, jangan ada yang pending, ya kan? Ya, jangan ada yang ditunda, jangan diterbengkalai. Kerjakan secara sempurna, selesai. Ya, berarti kalau kita menyelesaikan tugas kita hari ini dengan sempurna, itu hakikatnya sama dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik.